Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya, Tailatul Maulida Galusa Fitri dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Di sini, saya ingin membahas tentang materi virus. Ada yang tahu virus itu apa? Ya, virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion. Virion sendiri artinya adalah racun. Setelah tahu virus itu apa, mari kita lanjut kepada sejarah penemuan virus. Jadi, virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Pada saat itu, Adolf Meyer menemukan sebuah bercak pada daun tembakau, di mana daun tembakau tersebut memiliki bercak-bercak berwarna coklat, sehingga Adolf Meyer meneliti dan membuat sebuah ekstrak dari daun tembakau tersebut, dan dicobalah ekstrak tersebut kepada daun tembakau lain, sehingga daun tembakau tersebut memiliki penyakit, yaitu penyakit tobacco mosaic virus, yang akhirnya ditemukanlah virus pertama kali oleh Adolf Meyer. Setelah kita mengetahui sejarah penemuan virus, mari kita lanjutkan untuk mengetahui karakteristik virus itu sendiri. Yang pertama, virus dikatakan sebagai benda hidup. Yang kedua, virus dikatakan sebagai benda mati. Yang ketiga, virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu RNA atau DNA. Yang keempat, atau terakhir, virus memiliki ukuran 20 hingga 300 nanometer saja. Yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tubuh virus. Ada kepala. Kepala virus berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Dan di dalam kapsid tersusun oleh satu unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kemudian ada kapsid. Kapsid adalah lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Kemudian ada leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Kemudian ada ekor, yang terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor sendiri adalah bagian berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Kemudian ada lempeng dasar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk. Yang keempat, kita akan membahas tentang reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau perbanyakan diri. Energi dan bahan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang. Reproduksi virus sendiri terdiri atas 5 tahap, yaitu tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis atau eklifase, tahap pematangan, dan tahap lisis. Yang pertama, tahap absorpsi, di mana virion menempel pada bagian reseptor spesifik pada sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Kedua, tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Yang ketiga, tahap sintesis atau eklifase. Pada tahap sintesis, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat. Yang keempat yaitu tahap pematangan. Hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Yang terakhir, ada tahap lisis, di mana fag menghasilkan lisozim
yaitu enzim perusak dinding sel inang, sehingga rusaknya dinding sel inang mengakibatkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang keluar akan menyerang sel inang lainnya. Kemudian, cara reproduksi virus sendiri ada dua, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus, sehingga tahap absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dapat berlangsung dengan cepat. Yang kedua yaitu siklus lisogenik, di mana siklus lisogenik terjadi bila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah diri. Adik-adik, cukup sampai di sini saja ya video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker, berjaga jarak, mencuci tangan, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.